rutinitas setelah bertempur. Inilah penampakan video sosok pria mengaku ex-marinir TNI AL yang bergabung operasi militer Rusia saat di lokasi perang di perbatasan Ukraina. Pria itu bernama Serda Satria Artakumbara, mantan anggota Informar Marinir TNI AL. Rusia. Сок с помойки, короче. Хотели, чтобы я не брал, но я всегда сок с помойки пью. Так что вот так. Irak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudan. Habibi. Habibi. Ya Habibi. Indonesia. Gerakan kabur aja dulu. Dalam dinamika kita berbangsa, tidak semua kritik hadir dalam bentuk teriakan, demonstrasi maupun tulisan tajam. Namun, diam pun bisa menjadi suara yang paling nyaring. Ketika itu disampaikan oleh orang-orang yang merasa tidak didengar lagi. Inilah pilihan fenomena sosial belakangan ini, yaitu gerakan kabur aja dulu. Sebuah gerakan yang sekilas tampak seperti sikap menghindar, tetapi jika dicermati lebih dalam, itu memiliki sebuah arti yang lebih besar, yaitu sebuah bentuk kritik diam terhadap kegagalan negara dalam menciptakan ruang yang aman dan adil bagi rakyatnya. Di tengah dinamika dunia yang terus berubah, semangat kabur aja dulu muncul sebagai panggilan bagi generasi muda Indonesia untuk melampaui batas dan meraih potensi terbaik mereka. Hashtag kabur aja dulu adalah langkah berani generasi muda Indonesia untuk mengembangkan diri dan mencari peluang-peluang. Ini adalah pilihan untuk memperluas wawasan, mengasah potensi diri, dan meningkatkan kualitas hidup secara umum. Mereka tidak lari, melainkan berinvestasi pada diri sendiri, membangun kompetensi global, dan menciptakan jejaring internasional. Kontribusi mereka dalam bentuk dukungan finansial juga turut memperkuat devisa negara. Dengan keahlian dan wawasan yang luas, mereka diharapkan kembali sebagai agen utama dan kontributor utama bagi kemajuan Indonesia. Setiap pengalaman yang mereka raih di belahan dunia lain adalah bekal berharga untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing global. Gerakan kabur aja dulu bukanlah sebuah bentuk pemalasan atau lari dari sebuah tanggung jawab. Sebaliknya, gerakan ini adalah ekspresi dari kemandirian ekonomi individu yang berani milik kesejahteraan daripada keterjebakan. Dilihat dari kacamata ekonomi, gerakan ini bisa dipahami sebagai respon rasional terhadap kegagalan pasar tenaga kerja, sekaligus strategi untuk mendorong efisiensi dan kesejahteraan dalam jangka yang panjang. Dalam jangka yang panjang, ini adalah tekanan positif bagi sistem agar berubah menjadi lebih manusiawi, efisien, dan seimbang. Selama keputusan kabur diambil dengan kesadaran dan tanggung jawab, maka secara ekonomi bisa menjadi langkah strategis daripada lari dari nasib. Semua pernah masa lelah, tapi ketika muncul ajakan kabur aja dulu, kita perlu berpikir dua kali. Memang terasa mudah untuk lari, tapi kenyataannya kabur dari masalah bukan berarti masalahnya hilang, hanya saja ditunda atau diwariskan ke orang lain. Kalau setiap orang memilih untuk pergi saat keadaan sulit, siapa yang akan menyelesaikannya? Dan hidup bukan soal untuk lari, tapi soal untuk berani menghadapi. Kadang solusi muncul justru saat kita bertahan dan mencoba memahami apa pokok dari permasalahan tersebut. Jadi daripada kabur, mari belajar untuk mencari jalan keluar. Karena lari mungkin cepat, tapi hadapi adalah yang bentuk karakter. Terlebih kita sebagai CPNS sudah memiliki wadah untuk mengabdi langsung ke negara kita ini. So, marilah bersyukur dan bangun negeri kita tersebut. Jika dilihat dari perspektif kritis, misalnya dalam situasi berperang, gerakan kabur aja dulu bisa meruntuhkan ketahanan dan keamanan nasional dari dalam. Potensi memecah belah nasionalisme dapat membuka celah bagi musuh dan melemahkan semangat juang bangsa. Secara psikologis, rasa bersalah dan trauma karena meninggalkan tanah air akan menghantui sepanjang hidup. Dari sisi moral, menyelamatkan diri boleh-boleh saja, tapi meninggalkan tanggung jawab saat negara sedang membutuhkan adalah bentuk pengkhianatan bagi bangsa dan negara. Bertahan bukan hanya soal fisik, tapi tentang menjaga martabat dan keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai gerakan ini membuat kita menjadi pengkhianat bangsa. Sedih sebenarnya apa yang terjadi
di konflik tersebut. Seharusnya prajurit Indonesia merupakan garda terdepan dalam melindungi bangsa Indonesia, bukan malah menjaga negara lain atau bahkan ikut serta dalam perang lain. Itu adalah peluruhan nasionalisme yang terjadi pada prajurit tersebut. Seharusnya prajurit tersebut harus menjaga marwah dan kewibawaan dari TNI untuk tidak bergabung ke negara lain. Dan itu juga seperti meluluhkan keluarga negaranya. Seharusnya presiden harusnya mencoreng saja warga negaraan prajurit tersebut. Malah nantinya kalau misalkan takutnya ada orang-orang yang nanti ikut kan bisa membahayakan kedaulatan bangsa Indonesia. Siapa tahu kalau misalkan memang nanti beliau tertembak atau menembak negara lain, bisa saja Indonesia ikut dalam konflik tersebut. Memang sejatinya bahwa apa yang dia lakukan itu sangat salah menurut saya. Jadi sepertinya ada cara-cara lain yang bagus untuk kabur aja dulu, tapi untuk hal ini menurut saya tidak bagus ya untuk dicontoh. Kabur aja dulu. Sikap kabur aja dulu mencerminkan mentalitas menghindari tanggung jawab dan lari dari permasalahan, yang jika meluas dapat memberikan dampak negatif serius terhadap identitas dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika sikap kabur aja dulu menjadi budaya, nilai-nilai tersebut mulai terkikis. Generasi muda cenderung kehilangan semangat juang dan kebanggaan terhadap tanah air, memilih jalan pintas daripada menghadapi dan menyelesaikan masalah. Dampaknya, rasa nasionalisme melemah, partisipasi dalam pembangunan bangsa menurun, dan krisis identitas bisa muncul. Jika dibiarkan, sikap ini dapat merusak fondasi kebangsaan dan mengganggu stabilitas nasional. NKRI bukan hanya sebuah wilayah, tetapi cerminan dari karakter dan semangat rakyatnya yang tak mudah lari dari kenyataan. Merdeka! Pemirsa, ex-personel Korps Marinir Angkatan Laut Satria Arta Kumbara kini minta pulang usai viral videonya ketika bergabung dengan tentara Rusia. Satria mengaku menyesal dan tidak berniat untuk mengkhianati negara Indonesia. Mohon izin Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabumi, dan Bapak Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Sugiono. Mohon izin sekiranya diperkenankan, mohon dapatnya saya berkomunikasi langsung dengan Bapak Sugiono, karena ada hal penting yang harus saya sampaikan kepada beliau yang tidak untuk konsumsi publik.